Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sanjaya dengan NPM 2375841. Di sini saya akan menjelaskan lab 3 yang dimana yang pertama itu deskripsi aplikasi, mulai dari nama aplikasi, kota, dan lain-lain. Jadi coba kita jalankan dulu. Oke, kalau kita lihat di sini, untuk yang pertama itu nama aplikasi. Jadi untuk nama aplikasinya itu tentang Smart City. Jadi aplikasi ini digunakan untuk melaporkan permasalahan yang ada di lingkungan kota. Seperti contohnya itu jalan rusak, sampah menumpuk, lampu jalan mati, dan masalah lainnya. Jadi pada project itu saya menggunakan framework Django dan database PostgreSQL itu untuk menyimpan data laporannya. Nah, selanjutnya di bagian sini saya akan menjelaskan struktur model. Jadi pada aplikasi saya ini tuh saya menggunakan satu model utama, yaitu model report. Jadi model report itu untuk menyimpan data tentang laporan masyarakat di lingkungan kota itu sendiri. Oke, kita buka tadi di sini. Di sini itu ada buat laporan baru. Jadi ini untuk melaporkan masalah di kota itu. Jadi kalau kita klik buat laporan baru, dia di sini akan ada titel, kategori, dan deskripsi. Jadi titel itu untuk judul dari laporan masalah tadi. Kategori ini untuk masalah apa yang terjadi di kota itu, dan deskripsi itu untuk penjelasan dari laporannya tadi. Selanjutnya ada lokasinya. Selanjutnya jadi laporan ini nanti itu dia akan dimigrasikan ke database Postgre. Jadi nanti dia sehingga itu dia akan membentuk tabel untuk menyimpan data laporan yang dilaporkan oleh masyarakat. Oke, mungkin kita langsung ke demonstrasi CRUD-nya. Jadi yang untuk pengertian CRUD itu sendiri itu C-nya itu create, R-nya itu read, U-nya itu update, dan D-nya itu delete. Nah, jadi untuk halaman read itu daftar laporan yang sudah ditambahkan, dia akan tampil di browser ini sendiri. Coba kita datang, nah di sini dia. Nah, jadi ini daftar laporannya. Nah, jadi di sini itu dia, coba kita lihat di file, itu dia bisa diedit. Nah, jadi edit atau di update. Nah, selanjutnya dia juga bisa hapus laporan. Oke, mungkin kita untuk yang pertama dulu ya, kita dari membuat laporan baru. Contohnya kekeringan air di kota
Jadi kategorinya itu kita masukkan lainnya, deskripsinya baru kita menjelaskan bahwasanya di kota Bandar Lampung itu masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai, dan juga banyak drainase yang tersumbat oleh sampah. Nah, contoh lokasinya kita isi di Raja Basah. Nah, selanjutnya itu jika sudah selesai semuanya, sudah kita isi, kita kirim laporan. Nah, jadi dia akan tampil di web browsernya. Jadi di sini jika kita lihat detail, itu bisa kita edit dan juga bisa kita hapus. Nah, untuk tadi kan sudah saya katakan bahwa ini akan masuk ke database Postgre. Jadi Postgre ini untuk menyimpan data yang dilaporkan oleh masyarakat. Jika kita buka Postgre, di sini dia belum terlihat. Nah, kita jalankan di sini. Sebentar. Masih PDB. Coba kita kelas dulu, kelas. Sebentar. Kita laporan ada 4 ya. Di sini kita buka di sini. Itu kita lihatnya di sini di database itu di main app, kita klik view dan data, itu kita pencet lock. Atau kita hapus dulu yang ini ya. Kita hapus di sini nih, kita hapus. Oke, kita membuat laporan baru lagi, coba. Ini banjir, kategori menyebabkan sampahnya banjir karena sampah yang menumpuk dan drainase yang tersumbat. Oke, lokasinya kita pilih Raja, kita isi pemilih. Di sini kita kirim laporan. Di sini sudah terlihat menambah 1 jam menjadi 4 ya. Jadi jika kita lihat detail di sini bisa kita edit dan bisa kita hapus. Kita melihatnya di sini. Nah, di sini kan belum ada ya, dan sini tadi masih ada. Kita refresh. Nah, untuk yang pertama sudah terhapus dan yang kedua ini sudah masuk ke database. Oke.
Jadi alur dari cara kerjanya itu dia itu data itu dikirim ke view. Nah, jadi dia mengirim data ke view. Nah, selanjutnya dia akan diproses melalui sebentar, di sini ya, dia akan ke menu report. Nah, selanjutnya dia jika datanya valid, dia itu akan, jadi si database Postgre ini itu akan menyimpan data melalui model report tadi. Nah, selanjutnya itu data masuk tadi masuk ke PostgreSQL. Nah, selanjutnya jika data itu valid tadi, dia akan menampil juga di web ini. Nah, jadi alur kerjanya itu dari from, selanjutnya ke view, selanjutnya itu ke model, baru masuk ke database. Nah, jadi jika datanya valid, itu akan tampil di browser juga. Jadi kesimpulannya, pada lab session 3 ini itu saya berhasil menghubungkan Django dengan Postgre untuk database-nya. Saya juga berhasil di sini untuk membuat model data, melakukan migrasinya, dan mengimplementasikan CRUD-nya tadi. Oke, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.